Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel RDS Education. Saya akan membahas tutorial sistem pendukung keputusan pemilihan mobil keluarga menggunakan metode AHP dan MXSL. Sebelum saya lanjut, jangan lupa klik subscribe now dan notice bell-nya agar mendapatkan notice audit education berikutnya. AHP, Analytical Hierarchy Process, merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saati. Model pendukung keputusan ini menguraikan masalah multifaktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Ya, hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level, di mana level pertama adalah tujuan yang diikuti level faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Langkah-langkah metode AHP: pertama, mendefinisikan masalah; yang kedua, menetapkan prioritas elemen; ketiga, sintesis; keempat, mengukur konsistensi; kelima, hitung konsistensi indeks; keenam, hitung konsistensi rasio; ketujuh, memeriksa konsistensi hierarki. Nah, mendefinisikan masalah, ya, bentuk dari hierarkinya. Level pertama adalah goal atau tujuan, level kedua adalah kriteria, level ketiga adalah alternatif. Nah, skala perbandingan kriteria pertama dengan alternatif pertama, kedua, ketiga, ya, skala perbandingan kriteria kedua dengan alternatif pertama, kedua, dan ketiga, ya, begitu seterusnya. Nah, contohnya adalah pemilihan mobil keluarga dengan metode AHP. Goal atau tujuannya pemilihan mobil keluarga. Kriterianya adalah style, kehandalan, konsumsi konsumsi BBM, ya. Nah, sedangkan alternatifnya adalah Avanza, Xpander, R3, dan Grand Livina, ya. Skala perbandingan style dengan Avanza, Xpander, R3, dan Grand Livina. Skala perbandingan kehandalan Avanza, Xpander, R3, dan Grand Livina. Skala perbandingan konsumsi BBM, ya, Avanza, Xpander, R3, dan Grand Livina. Nah, struktur hierarki kompleks, ya. Kalau tadi sebelumnya itu struktur hierarkinya sederhana gitu, ya. Kalau yang kompleks yaitu level pertama goal, tujuan, level kedua kriteria 1, 2 sampai N. Nah, di level kedua ada subkriteria, ya, subkriteria 1, 2, 3, kriteria 2, 2, 1, 2, 2, dan seterusnya kriteria sampai N. Nah, level 3-nya baru alternatif 1, alternatif 2, alternatif ketiga. Yang ini akan dilakukan skala perbandingan antara subkriteria dengan alternatif. Contohnya adalah pemilihan armada logistik, ya. Kriterianya spesifikasi dan biaya. Subkriterianya kapasitas angkut, ya. Subkriteria cadang. Kriteria biaya mempunyai subkriteria biaya pembelian, biaya pemeliharaan, dan biaya per ton mileage. Alternatifnya kendaraan A, kendaraan B, dan kendaraan C. Ya, maka dari hierarki kompleks tujuan, kriteria, dan subkriteria alternatif akan dilakukan skala perbandingan antara subkriteria dengan alternatif. Kedua, menetapkan prioritas elemen. Langkah pertama adalah menentukan prioritas elemen, yaitu dengan membuat perbandingan berpasangan, yaitu membandingkan elemen secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan. Matrik perbandingan berpasangan diisi menggunakan bilangan untuk mempresentasikan kepentingan relatif dari suatu elemen terhadap elemen lainnya. Nah, di sini kita akan membuat tabel format perbandingan berdasarkan matriks, yaitu baris dan kolom. Kita akan melakukan perbandingan kriteria dari baris kriteria pertama, kolom perbandingan dengan kolom dari kriteria pertama, ya. Baris pertama, ya, kriteria pertama dibandingkan dengan kolom kedua kriteria kedua. Baris pertama kriteria pertama dibandingkan dengan kolom ketiga kriteria ketiga sampai dengan N, ya. Berikutnya juga baris kedua, baris 3, dan sampai N. Nah, skala dasar perbandingan berpasangan adalah intensitas kepentingan dan keterangan. Nah, di sini nanti dalam skala dasar perbandingan nilai 1 ini di kedua elemen sama pentingnya, artinya kalau 3 elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lain. 5, elemen yang satu lebih penting daripada yang lain. 7, satu elemen jelas lebih mutlak dibanding dari elemen lain. 9, satu elemen mutlak penting daripada elemen lain.
nilai intensitas kepentingan 2, 4, 6, 8 ini antara nilai 1, 3, 3, 5, 7, 9. Nah, contoh logika penentuan skala perbandingan ya antara Avanza dengan Expander, Avanza dengan Mobilio, Expander dengan Mobilio. Kita lihat di sini di tabel kriteria matriksnya perbandingan Avanza dengan Avanza 1. Avanza dengan Expander ya, kita lihat Avanza dengan Expander karena dia bergerak pilihannya kepada Expander di titik 5, maka Avanza di barisnya adalah 1/5 ya. Avanza dengan Mobilio, kita lihat Avanza dengan Mobilio pergerakan pemilihannya mengarah kepada Avanza di titik 7, maka baris Avanza ini nilainya adalah 7 ya. Kita lihat lagi Expander dengan Avanza, maka kita lihat Avanza dengan Expander karena pergerakannya adalah ke titik 5, maka Expander di baris ini adalah 5 ya. Expander dengan Expander 1. Expander dengan Mobilio, kita lihat ya, Expander dengan Mobilio karena pergerakannya dia menuju ke Mobilio pemilihannya di titik 4 ya, maka kita lihat di Expander ini baris ini 1/4. Mobilio dengan Avanza, kita lihat lagi ya, karena pergerakannya ke Avanza, maka di Mobilio ini 1/7 ya. Mobilio ke Expander karena pergerakannya ke Mobilio, maka Mobilio ya nilainya adalah 4 ya. Oke, saya rasa bisa dipahami ya. Nah, yang ketiga adalah sintesis. Untuk memperoleh prioritas secara keseluruhan, maka pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan perlu disintesis. Dalam langkah ini hal yang dilakukan adalah menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matrik gitu ya. Nah, membagi setiap nilai dari kolom dengan totalnya ya, kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matrik ya. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata ya. Nah, langkah keempat kita akan mengukur konsistensi ya. Dalam pembuatan keputusan ini ya, saya singkat bahwa nanti kita akan mendapatkan nilai konsistensi rasio ya. Apabila lebih kecil sama dengan 0,1 atau 10%, maka dianggap konsisten ya perhitungannya ya. Dikatakan konsisten. Tapi kalau CR lebih besar dari 0,1 tidak konsisten. Kalau tidak konsisten, maka kita harus melakukan lagi hak angkat kembali ya untuk mendapatkan nilai konsisten. Nah, hal yang dilakukan mengalihkan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama, nilai pada elemen kedua dengan prioritas relatif elemen kedua, dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah jumlah setiap baris ya. Yang berikutnya C hasil dari penjumlahan baris dibagi elemen prioritas relatif yang bersangkutan. Yang D jumlahkan hasil bagi di atas dengan banyak elemen yang ada hasilnya disebut maksnya 1 ya. Nah, yang kelima ya, hitung konsistensi rasio ya, dengan rumusnya adalah CR sama dengan CI per IR ya, dimana CR-nya ini adalah konsistensi rasio, CI-nya adalah konsistensi indeksnya ya. Nah, IR-nya adalah indeks random konsistensi ya. Nah, IR ini ya saya dikit untuk penjelasannya. Untuk kita mendapatkan nilai IR atau RI ini ya, maka di sini ada yang namanya tabel standar daripada RI ya, nilai rata-rata yang dipilih secara acak. Nah, di sini ada N dan ada RI. N ini adalah nanti kita akan ya mendapatkan nilai berapa banyak nilai kriteria ya, atau berapa banyak nilai alternatif. Misal nilai kriteria 1, maka RI-nya nilainya 0. Kalau kriterianya ada 2, maka nilainya 0. Kalau kriterianya ada 3, maka nilai RI-nya 0,58 dan seterusnya. Dan juga kalau nilai N alternatifnya ada 1, maka 0. Jika alternatifnya ada 2, 0. Kalau alternatifnya ada 3, 0,58 dan seterusnya ya. Nah, itu mengenai hitung konsistensi rasio ya. Yang keenam, hitung konsistensi indeks ya, dengan rumusnya CI sama dengan lambda max dikurang N per N dikurang 1, di mana N banyaknya elemen gitu ya. Nah, contohnya adalah di sini yang saya ambil sebagai sampel perhitungan ya, menggunakan
MS Excel ya sebagai perhitungan secara matematisnya adalah sebuah kasus pemilihan mobil keluarga dengan metode AHP. Tujuannya pemilihan mobil keluarga ya. Ditentukan alternatif di sininya adalah style, kehandalan dan konsumsi BBM ya. Sedangkan alternatifnya Avanza, Xpander R3 dan Grand Livina ya. Nah, saya sudah siapkan hasil dari hak angketnya, yaitu perbandingan kriterianya ya, sudah antara kriteria style, kehandalan dan konsumsi BBM ya. Perbandingan alternatif pada kriterianya style ya, antara alternatif Avanza, Xpander ya, R3 dan Grand Livina. Berikutnya perbandingan alternatif pada kriteria kehandalan ya. Yang D-nya adalah perbandingan alternatif pada kriteria konsumsi BBM gitu ya. Baik, kita lanjutkan menggunakan MS Excel sebagai perhitungan secara matematis dari tema SPK pemilihan mobil keluarga menggunakan metode AHP. Nah, sebelumnya sudah saya tampilkan ya perbandingan kriteria, perbandingan kriteria dan perbandingan alternatif dari suatu kriteria. Nah, baik, yang pertama kita melakukan perbandingan kriteria ya. Nah, di sini di dalam melakukan perbandingan kriteria ini ya, kita akan menentukan nilai dari perbandingan kriteria tersebut. Nah, langkah pertama di sini kita lihat ya antara perbandingan style dengan style ya, satu ya gitu ya. Langsung aja satu, kehandalan baris dengan kehandalan kolom juga adalah nilainya 1 gitu ya. Terus baris konsumsi BBM dibandingkan dengan konsumsi BBM nilainya juga adalah 1 gitu ya. Nah, yang berikutnya kita akan melakukan perbandingan antara style dengan kehandalan. Kita lihat di sini antara style dengan kehandalan di barisnya style dan kolomnya kehandalan. Ternyata antara style dengan kehandalan dia bergeraknya pemilihannya kepada kehandalan, dipilihnya kehandalan. Nah, dengan nilainya adalah 2 karena 1 dengan 3 tengahnya ini 2. Maka style di sini ya, style di sini di baris ini adalah sama dengan 1/2 gitu ya. Nah, oke, kita lihat lagi antara style dengan konsumsi BBM ya. Antara style dengan konsumsi BBM kita bisa lihat ya. Nah, style dengan konsumsi BBM ya, pergerakannya itu dia menuju kepada stylenya, yaitu menuju titik 3. Berarti di style dengan kehandalan di barisnya stylenya ini adalah di 3 gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah perbandingan antara baris kedua kehandalan dengan kolom pertama style. Kita lihat style dengan kehandalan tadi pergerakannya adalah dia menuju kehandalan di titik 2, maka di barisnya kehandalan ini nilainya adalah 2 gitu ya. Nah, kita lanjutkan berikutnya adalah perbandingan antara kehandalan dengan konsumsi BBM ya. Kehandalan dengan konsumsi BBM ternyata pergerakannya menuju kehandalan di titik 5 ya, maka karena ini di barisnya kehandalan ya, maka nilainya adalah 5 gitu ya. Nah, kita lihat lagi perbandingan antara konsumsi BBM dengan style ya. Style dan konsumsi BBM karena pergerakannya dia menuju 3 ya, maka di sini konsumsi dengan style ini ya, dia di kolomnya di barisnya konsumsi BBM dia sama dengan ya 1/3 ya. Nah, kita lanjut lagi di sini adalah perbandingan konsumsi BBM dengan kehandalan ya. Kehandalan konsumsi BBM karena pergerakannya dia menuju kehandalan adalah 5. Maka di sini nilainya itu adalah sama dengan ya sama dengan 1/5. Oke ya, kita udah dapatkan nilainya di sini. Nah, maka di sini kita sum ya. Ini tadi sudah saya kasih rumusnya ya. Saya sum gitu ya. Sumnya kita cek aja lagi ya, sum ya. Kita tarik di sini. Nah, oke, ya nilainya tidak berubah ya. Oke, nah, udah kita dapatkan nilai jumlah dari masing-masing kriteria, style, kehandalan, dan konsumsi BBM. Nah, kalau mengacu dari langkah-langkahnya ini ya, kita lihat kita sudah mendiskusikan masalah,
kita menetapkan prioritas elemen, dan langkah ketiga kita melakukan proses yang namanya sintesis gitu ya, melakukan proses yang namanya sintesis. Nah, di sini ya kita akan melakukan menunjukkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matrik, bagi setiap dari kolom dengan total kolom ya, sampai yang ketiga menunjukkan nilai-nilai. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini adalah maka kita akan mencari nilai agennya. Nah, nilai agennya itu rumusnya adalah sebagai berikut ya, sama dengan ya, dimana nilai sel dari stel 1 gitu ya dikalikan ya, nilai sel dari 1 dikali kita samakan dulu ya, sama dengan ya, kita blok dikalikan dengan jumlah dari sel itu, jumlah dari sel si stylenya itu. Nah, saya kasih dia, kita kunci yang kolom K9 ini dengan F4. Kalau di laptop saya tekan Fn dan F4 gitu ya, saya enter. Nah, maka nilainya adalah 3,3, kita tarik ke bawah ya. Nah, itu nilainya. Nah, ini nilainya adalah kita lihat 3,3. Oh, kita lihat lagi nih benar atau tidak gitu ya. Oh gitu ya. Oh, bukan, ini bukan dikali, maaf, salah ya sampai di sini. Nilainya adalah rumusnya sama dengan ya K6 ya dibagi dengan jumlah ini gitu ya. Inilah kita lakukan penguncian gitu ya, yaitu Fn F4 ya, kita tarik ke bawah ya. Nah, kalau kita zoom ini ya, kita zoom ini dia nilainya adalah nilainya 1 gitu ya. Artinya bahwa perhitungan ini dianggap sudah benar ya. 1 ini sebagai indikator saja bahwa kita untuk menjumlahkan nilai sel ya dari stel 1 sampai dengan konsumsi ya, dibagi dengan nilai jumlah ini. Kalau dia indikator 1 dianggap benar. Kita lanjut lagi adalah ya, nilai eigen untuk kehandalan ya, sama dengan ya sel dari kehandalan ya dibagi dengan jumlah dari kehandalan. Nah, kita lakukan penguncian ya pakai F4, atau kalau Anda ya, itu pakai yang namanya dolar ya. Jadi dolar L dolar 9 ya, penguncian agar kita nanti pada saat melakukan sorot ke bawah tidak lari gitu ya. Nah, oke, kita lihat. Nah, nilainya di sini sudah benar indikatornya 1 karena penjumlahan ini, maka untuk mengecek aja bahwa validasi bahwa kita melakukan perhitungan ini sudah benar. Nah, yang berikutnya adalah nilai eigen untuk konsumsi BBM. Nah, kita bagi ya dengan jumlah dari konsumsi BBM ya. Kita lakukan penguncian kembali ya, Fn F4 ya, kita enter ya, kita tarik ke bawah. Nah, indikatornya sudah 1 mengatakan benar. Berikutnya kita lakukan proses, kita jumlahkan nilai agennya ini ya, ada 3 ya, maka sama dengan sum ya, sum kita tarik ya dari nilai agen 1, 2 dan 3 ya, kita enter, kita tarik aja ke bawah ya. Oke, kita dapatkan. Nah, berikutnya kita akan mendapatkan nilai rata-rata ya dari sintesis ini. Maka nilai rata-ratanya itu rumusnya adalah sama dengan jumlah ini, jumlah dari rata-rata style ya dibagi dari N nih, N banyaknya kriteria itu ada berapa, ada 3, style, kehandalan, dan konsumsi ya. Kita enter. Oke, kita tarik aja ke bawah. Nah, oke. Nah, di sini sudah kita dapatkan, dan indikatornya ini kita zoom rumusnya tuh ya, kita jumlahkan dia 1. Berarti sampai di proses langkah ketiga mengenai sintesis ini sudah benar ya, perhitungan sampai di sini sudah benar ya, tidak salah. Tapi belum sampai dengan kita mencari nilai CI-nya ini ya. Nah, mencari nilai CI ini atau menentukan prioritasnya ini, maka kita harus melakukan proses perhitungan CI, konsistensi indeks rasionya ini ya. Oke, nah di sini kalau Anda lihat tadi ya, tadi sintesisnya sudah, yang keempat ini mengukur konsistensinya ya. Kita lihat di sini
nilainya harus benar dari CR sama dengan nanti konsisten atau tidak ya gitu ya. CR lebih kecil sama dengan 0,1 ya, dimana CR-nya itu rumusnya adalah ya CR sama dengan CI per IR. Baik, kita lanjut ya di sini. Maka rumusnya CI ya lambda max ya dikurang N per N dikurang 1. Oke, kita cari lambda maxnya dulu ya. Lambda maxnya itu kita cari berarti sama dengan ya nilai daripada jumlah style ya, jumlah style dikali dengan dari rata-rata stylenya ini gitu ya, ditambah ya, perlu tutup dulu, ditambah gitu ya. Nah ini jumlah dari kehandalan ini dikali dengan ya, dikali dengan jumlah rata-rata dari kehandalan. Kita lihat ya, kita tambahkan lagi, kita jumlah lagi jumlah konsumsi ini ya, kita kalikan dengan rata-rata dari konsumsi BBM. Oke, kita dapatkan nilainya 300,49237. Sekarang kita cari rumus CI nya, berarti ya sama dengan kurung buka, nilai lambda maxnya kita masukkan dikurang daripada N. Nah N nya itu banyaknya kriteria yaitu 3 ya, kurung tutup dibagi N nya adalah 3 ya, dari kriteria itu dikurang 1 ya. Nah setelah ini ya kita tinggal mencari nilai CR itu tadi rumusnya ya, saya lagi ya, CR itu adalah CI per IR ya. Oke, kita lanjutkan lagi di sini, berarti rumusnya sama dengan CI ya dibagi IR atau RI. Wah, gimana ini, saya ingatkan kembali ya di rumusnya ini. Nah ini dia, karena RI itu ya rata-rata CI-nya secara acak pada A diberikan. Nah karena N-nya itu tadi kriterianya banyaknya 3, maka nilai RI-nya itu adalah 0,58 gitu ya. Nah maka di sini kita akan bagi ya nilai daripada CI-nya itu dibagi 0,558. Oke, kita enter. Nah kita lihat, nah CR-nya itu adalah 0,0042. Nah kalau dimasukkan CR ini ternyata lebih kecil sama dengan 0,1. Nah kalau seperti ini dinamakan matrik perbandingan kriteria perhitungannya ini dinilai konsisten. Karena apa? Karena 0,014 dia lebih kecil sama dengan 0,1 gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah perbandingan alternatif pada kriteria style. Nah kalau Anda perhatikan ini perbandingan Avanza dengan expander ya. Avanza R3, Avanza Grand Livina, expander R3, expander Grand Livina, dan R3 Grand Livina. Maka langsung aja kita masuk ke tabel matrik perbandingan alternatif style ya. Avanza dengan Avanza 1 ya, langsung saja expander dengan expander 1 ya, R3 dengan R3 1 ya. Yang berikutnya Grand Livina dengan Grand Livina 1. Baik, sekarang kita lanjutkan perbandingan ya Avanza dengan expander ya, baris Avanza dengan expander, Avanza dengan expander. Ternyata pergerakannya itu adalah dia memilih kepada ke 7 ya. Nah 7 ini ya artinya pemilihannya kepada expander. Maka Avanza ke expander ini berarti nilainya adalah sama dengan 1/7. Oke, kita lihat. Yang berikutnya adalah Avanza ke R3 ya. Avanza ke R3 ini adalah ternyata pilihannya kepada R3 gitu ya. Di R3 nya ini ya titiknya adalah 3, berarti nilainya adalah sama dengan 1/3 gitu ya. Nah kita lanjutkan antara Avanza dengan Grand Livina. Ternyata pergerakannya itu menuju ke Grand Livina, yaitu itu di titik antara 35 adalah 4 ya. Nah, maka di sini nilainya adalah sama dengan 1/4. Oke ya, sudah kita dapatkan. Nah berikutnya antara expander dengan Avanza, kita lihat ya Avanza dengan expander tadi karena pergerakannya dia ke expander 7, maka di barisnya
expander ini nilainya adalah 7 gitu ya. Nah berikutnya expander dengan R3 kita bisa lihat ya, expander dengan R3 pergerakannya ini ternyata dia memilih ke expander yaitu titik 4 nih karena 5 dengan 3 ya. Expander ya dengan R3 karena di barisnya expander maka nilainya adalah 4. Nah kita lanjutkan perbandingan expander dengan Grand Livina ya. Maka di sini kita lihat expander dengan Grand Livina karena pergerakannya dia bergerak menuju ke expander pilihannya ini ya ke 5 ya, maka nilai expandernya adalah 5 gitu ya. Nah, ini oke, kita dapatkan nilainya. Nah yang berikutnya adalah R3 dengan Avanza ya. R3 dengan Avanza kita lihat karena dia pergerakannya di R3 yaitu di titik 3 ya, di barisnya R3 dengan Avanza dia nilainya adalah di 3 ya. Terusnya R3 dengan expander ya, R3 dengan expander ini ya. Nah, ini karena pergerakannya menuju ke expander yaitu titik 4, maka nilai di R3 nya ini sama dengan 1/4. Oke, kita lanjutkan. Nah berikutnya perbandingan R3 dengan Grand Livina ya. R3 dengan Grand Livina karena pergerakannya menuju ke Grand Livina yaitu titik 2 antara 1 dengan 3 ya, maka di sini ya kita bisa lihat di sini kita bisa lihat nilai R3 dengan Grand Livina berarti dia nilainya sama dengan 1/2. Oke, kita dapatkan. Nah berikutnya Grand Livina dengan Avanza ya. Grand Livina dengan Avanza karena pergerakannya dia lebih memilih ke pada Grand Livina yaitu antara 3 dan 5.4 ya, maka Grand Livina nya nilainya adalah 4 gitu ya. Nah Grand Livina dengan expander kita bisa lihat ya, expander dengan Grand Livina karena pergerakannya dia memilih kepada expander 5 ya, maka di barisnya Grand Livina ini nilainya sama dengan 1/5. Nah yang berikutnya R3 ya, dengan Grand Livina dengan R3 di barisnya Grand Livina kita lihat karena pergerakannya dia adalah memilih ke Grand Livina, di barisnya Grand Livina ini nilainya adalah 2. Oke, saya sudah dapatkan. Biar kita cek lagi ya nilai di sininya ya, kita lihat zoom ya, di zoom kita tarik dari baris yang pertama sampai keempat dan yang 5 ya, kita tarik di sini. Nah ternyata sudah kita dapatkan ya di langkah yang kedua ya. Nah yang berikutnya kita langkah ketiga yaitu sintesis, berarti kita mulai mencari nilai agent. Nah nilai agent ini ya rumusnya langsung saja sama dengan gitu ya, nilai dari jumlah Avanza ya, dari sel dulu ya, dari sel Avanza 1 dibagi dari jumlah Avanza itu sendiri. Nah kita lakukan penguncian ya, lakukan penguncian Fn F4. Nah, oke, kita sudah dapat, kita tarik aja ke bawah. Nah, oke, nah kalau di sini 1, maka dikatakan indikator 1 ini berarti benar. Kalau dia dijumlahkan 1, maka indikator 1 ini untuk melakukan validasi ya benar gitu ya. Nah kita lanjutkan lagi sama dengan ya, dimana sel daripada expander ya dibagi dari jumlah expander ya, kita kasih penguncian ya. Kasih penguncian dulu Fn F4 enter, kita tarik ke bawah. Oke ya, indikatornya 1 nyatakan sudah benar. Kita lanjutkan lagi ya, untuk sel dari R3 ya dibagi dengan jumlah dari R3 ya, penguncian F4 enter ya kan, kita tarik ke bawah. Kalau 1 indikator berarti sudah benar. Yang berikut adalah untuk Grand Livina, sel dari Grand Livina sama dengan ya sel Grand Livina pertama dibagi dari jumlah Grand Livina ya, kita lakukan penguncian ya dengan Fn F4. Oke, nah, maka kita sudah ini kita tarik. Nah kalau dia indikatornya 1 berarti benar. Nah berikutnya di sini kita lakukan proses jumlahkan ya, sum ya, sama dengan ya sum ya,
kita tarik dulu garisnya ya, dari nilai agent si Avanza sampai dengan si Grand Livina nilai agentnya. Oke, kita tutup. Nah, ya, kita dapatkan nilainya. Oke, ya sudah kita dapatkan. Sekarang nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata ini artinya adalah nilai dari jumlah ini, jumlah masing-masing alternatif ya, Avanza, Expander, R3, Grand Livina ya, dibagi dengan banyaknya N. Nah, N-nya alternatif itu ada berapa? Ada 4, Avanza, Expander, R3, dan Grand Livina. Ada 4. Oke, ya. Kita tarik aja ke bawah. Oke, nah satu ini tadi adalah indikatornya. Kalau 1 berarti perhitungan sampai di sintesis ini kita anggap sudah benar ya, sudah kita anggap benar ya. Nah, kalau nanti dia di bawah 1, 0,1 atau di atas 1,1 sekian, itu berarti masih salah. Kita melakukan proses perhitungan. Nah, kalau sudah 1 benar. Nah, berikutnya di langkah keempat ya, mengukur konsistensi rasio, yaitu berarti rumusnya CI sama dengan lambda max dikurang N per N dikurang 1. Maka kita cari dulu nilai dari lambda max-nya ya. Lihat di sini, perhatikan sama dengan gitu ya. Jadi nilai daripada jumlah ini ya, jumlah ini dikali dengan nilai rata-ratanya. Rata-rata dari Avanza ya, jumlah dari Avanza dikali dengan nilai rata-rata Avanza ya. Berikutnya ditambah ya, jumlah daripada Expander ya, dikali dengan jumlah rata-rata dari Expander ini ya. Ikut ditambahkan lagi ya, jumlah dari R3 ini dikalikan dengan jumlah rata-rata di R3 ini. Nah, kita tambahkan lagi ya, jumlah dari Grand Livina ini ya, dari apa, dari R3 ini ya. Ini tadi belum S, ini kayaknya ada yang nggak ada. Kita ulang dulu ya. Ini sampai dengan jumlah R3 ini ya, dikali dengan jumlah daripada rata-rata R3 ini. Oh, ada yang salah nih ya. So, kayaknya kok nggak bergerak ya. Nah, berarti kita ulang dari ini ya, jumlah dari Expander ya, kita ini kan dulu aja. Nah, ini jumlah ini dikali ya, dikali dari salah ya. Dari sini jumlah daripada Expander ini dikali ya dengan jumlah rata-rata dari Expander ya, ditambah sama dengan berikutnya adalah jumlah dari R3 ini ya, dikali dengan jumlah rata-rata dari R3 ya, ditambah lagi jumlah dari Grand Livina ya, dikali dengan jumlah rata-rata Grand Livina. Nah, oke, kita dapatkan nilainya adalah 3,0871687. Maka CI-nya berarti tinggal masukkan lambda max ya, sama dengan lambda max ya, dikurang dari N. N-nya itu tadi alternatifnya ada 4 ya. 4 ya, dibagi N. N-nya 4 dikurang 1 gitu ya. Nah, nilainya adalah di sini adalah minus 0,30427 ya, tinggal kita masukkan nilai CR-nya, konsistensi rasionya. Udah tahu ya, nilai CI dibagi RI ya. Berarti yaitu sama dengan ya, nilai CR dibagi ya, dibagi RI. Nah, RI ini kita lihat nih yang tadi ya, di sini. Ini karena jumlah alternatifnya adalah 4, maka nilai RI-nya adalah 0,9 gitu ya. Nah, 0,9 berarti 0,9. Oke, kita enter. Nah, nilainya itu adalah minus 0,338086. Nah, ternyata CR-nya ini lebih kecil sama dengan 0,1. Nah, ini dianggap konsisten ya, nilai ini dianggap konsisten karena nilainya lebih kecil sama dengan 0,1. Oke, itu ya.
Ya, kita lanjutkan ya. Yang C ya, perbandingan alternatif pada kriteria kehandalan. Langsung aja kita ke materi perbandingan alternatif kehandalan ya. Avanza dengan Avanza kita langsung sisi saja satu ya, expander ke expander 1 gitu ya, R3 ke R3 1 dan Grand Livina ke Grand Livina 1. Baik, sekarang kita cek yang berikutnya, perbandingan Avanza dengan expander. Kita lihat Avanza dengan expander ya. Ternyata pergerakannya dia menuju ke expander di titiknya ini antara 3 dengan 5 adalah 4 ya. Jadi Avanza ke expander ya, kita lihat adalah 4. Nah, 4 ini berarti sama dengan ya 1 per 4. Oke, kita lanjutkan. Untuk berikutnya Avanza dengan R3 ya. Avanza dengan R3 ini ya, kita lihat ternyata titiknya mengarah kepada Avanza ya. Pemilihannya antara 1 dengan 3, ini 2 ya. Berarti Avanza ke R3 nilainya adalah 2. Nah, berikutnya Avanza dengan Grand Livina. Avanza dengan Grand Livina ini ternyata pergerakannya ke Avanza yaitu di titik 3, maka kita isikan dia nilainya adalah 3. Nah, oke, berikut. Nah, yang berikutnya expander dengan Avanza ya. Maka karena pergerakannya tadi adalah ke expander ada di titik 4, maka expandernya adalah 4. Oke, expander dengan R3 kita lihat. Expander dengan R3 ternyata pergerakannya dia memilih kepada expander di titiknya ini 7 dan 5, 6 ya. Berarti nilainya adalah 6. Oke, kita lanjut. Antara expander dengan Grand Livina ya, expander dengan Grand Livina dia pergerakannya menuju ke expander dengan titik nilainya adalah 7 ya, maka expander ini ya nilainya adalah 7. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat lagi adalah R3 dengan Avanza ya. R3 dengan Avanza tadi yang R3 dengan Avanza mana? R3 dengan Avanza. Nah, ini dia ya. Yaitu karena mengacunya bergeraknya ke Avanza titik 2 ya, maka di R3 ini sama dengan 1 per 2 ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya antara R3 dengan expander ya, maka dia pergerakannya tadi adalah ke expander 6.6, maka di R3 nya ini sama dengan 1 per 6. Nah, oke, kita lanjut. R3 ke Grand Livina ya, R3 ke Grand Livina dia mengarah kepada Grand Livina di sini 132 ya, titik 2. Berarti di R3 nya ini sama dengan 1 per 2. Oke, kita lanjut. Grand Livina ke Avanza ya, kita lihat di sini masih pergerakannya ke Avanza di titik 3, berarti sama dengan 1 per 3. Nah, kita lihat dari Grand Livina ke expander ya, masih ada pergerakannya ke expander yaitu di titik 6 ya, expander ke Grand Livina di titik 7, maka di sini pergerakannya sama dengan 1 per 7 ya. Oke, kita lanjut. Grand Livina ke R3 mana? Nah, ini pergerakannya menuju ke Grand Livina di titik 2 ya. Berarti Grand Livina nya adalah 2 dengan R3. Oke, nah kita sudah dapatkan ya nilai daripada matrik. Oh ya, saya tambahkan dikit ya. Hak-hak angket ini ya, ini kan adalah hak angket ya, yang kita kasihkan kepada mereka yang benar-benar memahami gitu ya tentang otomotif mobil gitu ya. Tadi saya kelupaan di awal di sini bahwa hak angket ini ya dari perbandingan kriteria, perbandingan alternatif ya, berdasarkan kriteria style, kehandalan maupun nanti konsumsi BBM, ini hak angket yang diberikan kepada mereka yang memang ahlinya ya, memahami tentang otomotif gitu ya. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, berikutnya kita mencari nilai agent ya di langkah 3, yaitu tentang sintesisnya ini. Berarti kita mencari nilai agent ya. Rumusnya adalah sama dengan ya selnya daripada Avanza ya, kita bagi dari jumlahnya si Avanza itu ya, kita lakukan dulu penguncian dengan F4 ya. Oke, kita enter, kita tarik ke bawah. Oke, indikator sudah menyatakan 1, berarti perhitungannya benar. Berikutnya adalah sel dari expander dibagi dari jumlah expander itu, kita lakukan penguncian F4 gitu ya.
Oke, kita tarik ke bawah. Wis, kayaknya ada yang salah. Kita lihat lagi ya, di jumlahnya daripada expander ya dibagi daripada ini. Nah, ini ya, bloknya jangan kelebihan. Fn F4. Nah, kita enter. Oke, kita tarik. Oke, indikator menyatakan sudah benar 1 gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah sel daripada R3 sama dengan ya dibagi dari jumlah dari R3. Kita lakukan blok lagi ya. Kita lihat, nah, Fn F4. Oke, enter ya, kita tarik ke bawah penguncian ini. Oke, indikator menyatakan 1 dianggap sudah benar ya. Berikutnya sama dengan rumusnya, Grand Divina ya dibagi jumlah dari Grand Divina ya, kita lakukan penguncian ya, Fn F4 ya. Oke, kita tarik garisnya sini. Oke, berarti indikator sudah menyatakan 1 ya, sudah benar. Nah, maka kita jumlahkan nilainya adalah sum sama dengan ya, kita tarik nilai agennya ini ya, nilai agen semuanya ya, kita jumlahkan. Nah, nilainya 0,47, kita tarik aja ke bawah. Nah, udah dapat. Nah, setelah jumlah dapat, kita menentukan rata-rata. Nah, rata-rata kan tadi adalah nilainya sama dengan jumlah ini ya, jumlah ini dibagi daripada banyaknya elemen nilai agen yang. Nah, kan berarti ada 4 ya dari nilai alternatif Avanza, expander 3 dan Grand Divina dibagi 4. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, nah ini indikator 1, berarti perhitungan sampai di sini kita anggap benar gitu ya, kita anggap sudah benar karena indikator 1 ini menyatakan kalau dia dijumlahkan semua harus adalah 1. Nah, kita lanjut lagi, adalah keempat adalah yaitu menentukan konsistensi ya, indeks ya, rasio gitu ya, dimana rumusnya CI sama dengan lambda mak dikurang N per N dikurang 1 ya. Nah, lambda maknya kita cari dulu ya, sama di sini adalah sama dengan ya, ingat rumusnya, jumlah daripada setiap alternatif ya dikalikan dengan rata-rata dari alternatif ya, dikalikan dari rata-rata alternatif, kita tambahkan kurung tutup dulu, tambah lagi ya, jumlah dari expander ya, expander ini dikalikan dengan jumlah rata-rata expander ini ya, kita tambahkan lagi jumlahnya dikali dengan jumlah rata-rata dari R3, tambahkan lagi jumlah dari Grand Divina dikalikan dengan jumlah rata-rata Grand Divina. Oke, kita ada. Oke, nilainya adalah 4,196 ya, 2374. Tinggal masukkan rumusnya aja, CI berarti sama dengan lambda mak ya, yang nilainya udah kita dapatkan ya, dikurang dari nilainya adalah 4 ya, N-nya 4 ya, dibagi dengan N kurang 1 yaitu 4 dikurang 1. Nah, oke, kita dapatkan nilainya CI nya adalah 0,06. Nah, CR nya ingat tadi ya yang saya bahas, yaitu CI dikali IR ya, CI nya berarti sama, dibagi IR ya, C ya, CR itu CI dibagi IR atau RI ya, ini nilainya dibagi. Nah, nilainya berapa tadi, kan saya ingatkan lagi ya, jangan lupa ini ya, karena banyaknya ya alternatif 4 berarti nilai 0,9 ya, berarti 0 dibagi 0,9. Oke, kita lihat nilainya ya. Nah, nilainya ini adalah 0,07. Nah, kalau kita lihat dia ini ternyata nilainya lebih kecil dari sama dengan 0,1. Nah, dianggap dia konsisten gitu ya, dianggap dia konsisten nih ya dari nilai ini ya. Nah, kita lanjutkan ya, yang berikutnya adalah perbandingan alternatif ya pada kriteria konsumsi BBM gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya, perbandingan alternatif pada kriteria
konsumsi BBM ya. Kita lihat di sini. Nah, ini nilainya terus terlalu gede ya. Nah, ini dia nih. Nah, saya gedekan dulu biar lebih jelas maksudnya. Perbandingan ini yaitu perbandingan alternatif pada kriteria konsumsi BBM ya. Nah, oke, kita lanjutkan di sini ya. Sekarang kita masuk aja ke tabel matriknya ya. Di tabel matriknya ini kita bisa lihat. Nah, kita gedekan dulu ya. Nah, kita tarik. Nah, di perbandingan ini langsung aja ya. Di perbandingan matrik untuk konsumsi BBM ya. Satu ya. Avanza dengan Avanza, expander dengan expander 1, R3 dengan R3 1, Grand Livina dengan Grand Livina 1. Ya, kita lihat lagi segini pengecekannya antara Avanza dengan expander ya, baris Avanza dengan kolomnya expander. Avanza ternyata pergerakannya adalah dia mengarah kepada ke expander, yaitu di titik 4 nih, 3 dengan 5. Berarti di sini nilainya Avanza itu adalah sama dengan 1/4 ya. Oke, kita lanjutkan lagi Avanza dengan R3. Kita lihat Avanza dengan R3 ternyata pergerakannya menuju ke Avanza di titik 4. Di titik 4 maka nilainya adalah 4. Nah, berikutnya adalah Avanza dengan Grand Livina ya. Avanza dengan Grand Livina dia pergerakannya menuju kepada Avanza di titik 2 nih ya, antara 1 3 ya, maka nilainya adalah 2. Oke, kita lihat. Oke, yang berikutnya expander dengan Avanza ya, kita lihat lagi ya, karena pergerakannya ke expander di titik 4 maka di expandernya ini dia nilainya adalah 4. Oke, kita lanjut. Di sini adalah expander dengan R3 ya. Expander dengan R3 karena pergerakannya dia menuju ke expander 7 maka di expandernya ini dia nilainya adalah 7 ya. Berikutnya antara expander dengan Grand Livina ya, ternyata pergerakannya dia ke expander ya, nilainya adalah 8 ya, maka di sini nilainya 8 ya. Oke, kita lanjut. Antara R3 dengan Avanza kita lihat lagi ya, karena pergerakannya ke menuju ke Avanza yaitu 4, maka di sini sama dengan 1/4. Nah, kita lanjut lagi adalah antara R3 dengan expander tadi ya, karena pergerakannya dia adalah ke expander maka di barisnya R3 ini sama dengan 1/7 ya. Nah, oke, berikutnya R3 dengan Grand Livina karena pergerakannya dia menuju ke Grand Livina di titik 2 antara 3, maka di R3 ini ya, R3 ke Grand Livina di sini maka nilainya sama dengan 1/2 ya, per 2. Oke, kita lanjut. Grand Livina ya, tadi ke Avanza karena ya, Grand Livina ke Avanza kita lihat karena pergerakannya ke Avanza maka sama dengan 1/2 ya. Nah, berikutnya Grand Livina ke expander kita lihat lagi ya. Di sini karena mengarahnya kepada expander ke 8 maka di sini titik Grand Livinanya sama dengan 1/8. Oke, 1/8 ya, kita lihat. Nah, berikutnya Grand Livina ke R3 kita lihat Grand Livina ke R3 karena pergerakannya menuju ke Grand Livina ya, yaitu di titik 2 maka nilainya adalah 2 ya. Oke, kita sudah dapatkan ya penentuan kriteria berdasarkan matrik ya, ini di langkah kedua ya. Nah, berikutnya di langkah ketiga ini tadi adalah menentukan sintesis ini, maka kita cari nilai agennya dulu ya. Jangan lupa rumus dari nilai agen sama dengan ya selnya si siapa? Selnya si Avanza ya dibagi dari jumlahnya si Avanza. Nah, kita lakukan penguncian dulu ya. FNM4 atau dolar ya, pakai dolar juga nggak apa nih ya. String K string 59 kita enter. Nah, di sini akan kita tarik ya ke bawah. Nah, kalau indikatornya 1 berarti perhitungannya sudah benar ya. Sudah tahu ya, sama dengan berikutnya sel expander dibagi dari jumlahnya ini. Kita lakukan penguncian. Nah, F4 nah 1 ya. Yang berikutnya adalah selnya si R3 ya, selnya R3 dibagi ya dari jumlahnya R3 ya.
F4 ya. Oke, kita tarik aja ke bawah. Ini indikator 1 menyatakan sudah benar, sama dengan berikutnya adalah selnya si Grand Lipina ya, dibagi dari jumlahnya Grand Lipina. Kita lakukan pengujian kembali. Terus nah, ini F4 ya, kita enter, tarik ke bawah. Oke, indikator 1 menyatakan sudah benar, maka kita sum, kita jumlahkan antara masing-masing alternatif itu ya di nilai agent. Oke ya, kita enter, kita dapatkan nilainya. Oke, nah berikutnya rata-rata. Nah rata-rata ini tadi adalah rumusnya sama dengan ya, jumlah ini dibagi dari banyaknya apa alternatif Avanza, Expander, R3 dan Grand Lipina gitu ya. Ini dibagi dengan banyaknya. Oke, kita tarik aja ke bawah. Oke, indikator 1 berarti menyatakan ya proses perhitungan ya sampai dengan sintesis ini kita anggap sudah benar ya. Nah, apakah nanti di dalam langkah keempat menentukan konsistensi indeks ini apakah konsisten atau tidak, maka kita menggunakan rumus CI lambda max dikurang N per N dikurang 1. Lambda maxnya ini langsung aja rumusnya sama dengan ya kurung buka ya jumlah dari masing-masing alternatif dikali dengan jumlah masing-masing rata-rata gitu ya. Kita tambahkan di sini jumlahnya ya dikali rata-rata si siapa, si Expander yang sekarang ya. Nah kita tambahkan lagi ya jumlah rata-rata R3 ya dikali dengan rata-rata dari R3. Oke, kita tambahkan lagi jumlah si Grand Lipina ya dikalikan dari rata-rata Grand Lipina. Oke, nah lambda max sudah dapat, sama dengan rumusnya berarti lambda max kurung buka dulu ya dikurang daripada N nya itu alternatif pada 4 ya dibagi 4 dikurang 1 ya. Oke, kita enter. Nah ini dapat nilainya adalah yaitu 0,0488 ya, maka tinggal rumusnya CR CI per IR atau RI ya, berarti sama dengan ya dibagi, nah kan tadi RI nya itu kalau alternatif 4 berarti 0,9. Nah berarti nilainya adalah 0,00542 ya. Nah ternyata kan dia lebih kecil sama dengan 0,1, dianggap konsisten. Oke, kita sudah melakukan perhitungan ya dari perbandingan kriteria, perbandingan alternatif pada kriteria ya semuanya. Nah setelah kita dapatkan ini ya, maka kita akan melakukan proses yang namanya adalah perankingan ya, perankingan daripada mana yang menjadi pilihan mobil idaman keluarga tersebut ya, masing-masing dengan kita menghitung ya dari nilai rata-rata ini, dari nilai rata-rata style ya ke nilai rata-rata daripada alternatif gitu ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ya baik, kita lanjutkan ya. Yang terakhir adalah kita akan menentukan ya rankingan dari alternatif Avanza, Expander, R3 dan Grand Lipina. Maka rumusnya adalah sebagai berikut ya. Di sini kita akan mencari nilai ya rata-rata dari kriteria dan rata-rata dari dikalikan dengan rata-rata dari alternatif ya. Kita lihat di sini ya Avanza sama dengan ya kita cari nilai rata-rata dari si matrik perbandingan kriteria ya berdasarkan style, kehandalan dan konsumsi. Maka ini rata-ratanya ya kita lihat ya, kita blok ya, kita kalikan ya dengan nilai daripada ya Avanza ya untuk style ya, untuk stylenya. Nah, di rata-rata ini ya kita kurung tutup, kita tambah lagi, kita buka ya. Berikutnya adalah kehandalan ya, kehandalan
ya rata-rata kehandalan ini kita kalikan ya dengan kehandalan daripada Avanza ya, rata-ratanya gitu ya. Nah, rata-ratanya ini nih ya. Oke, kita dapatkan, kita tambahkan lagi ya. Berikutnya adalah konsumsi BBM ya, konsumsi BBM rata-rata kita kalikan ya dengan konsumsi. Nah, ini dia konsumsi BBM untuk Avanza rata-ratanya ya. Nah, kita lihat sudah semua, kita enter. Nah, nilainya adalah 0,1528647. Ini untuk si siapa? Untuk si Avanza ya. Jelas ya, paham ya. Kita mencari perankingan ya. Nah, yang berikutnya kita lanjutkan aja sama dengan ya kurung buka ya. Yang berikutnya adalah expander ya. Nah, tetap kembali lagi ke sini ya. Di sini adalah expander berarti dari matriks perbandingan kriteria untuk stylenya dulu. Stylenya itu rata-rata ya, dikali berikutnya. Nah, di sini untuk style untuk expander rata-ratanya gitu ya. Nah, ditambahkan ya kurung tutup ya, ditambah. Nah, berikutnya adalah kriteria untuk kehandalan ya, dikali dengan ya dengan apa, kehandalan dari untuk si expander ini gitu ya. Nah, ini kita dapatkan, ditambah lagi ya. Berikutnya adalah konsumsi BBM rata-ratanya ya, dikali ya dengan konsumsi BBM. Nah, ini dia untuk si expandernya ini rata-ratanya. Oke gitu ya. Nah, kita enter. Nah, maka dia dapat untuk si expander sendiri ya, expander itu nilainya adalah 0,6144017 ya. Oke, kita lanjut lagi untuk si R3 sama dengan rumusnya. Kita tarik ke naik ke atas masuk perbandingan kriteria ya, untuk stylenya rata-rata ya, kita kalikan dengan style ya, matriks perbandingan atas style untuk si R3 ini ya. Kita lihat rata-rata dari R3 ini ya. Nah, ini kita tambahkan lagi ya untuk kriteria si kehandalan, yaitu rata-ratanya dikali dengan kehandalan si R3 ini rata-ratanya. Oke, kita tambahkan lagi ya. Ini dari kriterianya si konsumsi BBM ya, rata-ratanya ya, dikali dengan ya perbandingan konsumsi BBM ya untuk si R3 ya. Kita untuk R3. Oke, kita lihat, kita kalau sudah kita enter. Nah, kita lihat, kita dapatkan nilainya ya untuk R3 itu nilainya adalah 0,09824. Nah, kita anggap ini sudah selesai untuk R3. Yang terakhir kita adalah Grand Livina ya, sama dengan kembali ya, kita tarik lagi ke atas, naikin ke atas, kita cari lagi nilainya si perbandingan kriteria untuk stylenya ya. Stylenya ini berarti stylenya rata-rata style dikali dengan ya stylenya untuk si Grand Livina ya, dari rata-ratanya adalah ini dia ya, ditambah lagi ya kriteria yang berikutnya adalah kehandalan ya, kehandalan dikali dengan ya kehandalan untuk si Grand Livina ya. Berikutnya ditambah dikali lagi ya kriterianya konsumsi BBM ya, dikali dengan ya konsumsi BBM ya, perbandingan konsumsi BBM untuk si Grand Livina, yaitu nilainya ini ya, rata-ratanya. Oke, kita dapatkan ya. Nah, kita sudah jumlahkan 0,13449. Nah, ini saya sum ya sebagai indikator ya. Kalau kita sudah melakukan total perankingan ini, kalau indikatornya 1, maka dianggap perhitungan kita sudah benar ya. Ini dianggap sebenarnya. Kalau misalnya dia itu 1, sekian itu dianggap masih salah ya, atau 0,11 sekian itu dianggap salah. Kalau dia dijumlahkan
ya sama dengan 1 ini ya, di zoom ya kalau istilahnya. Kita tarik dari sini ke bawah gitu ya. Nah, 1 indikator berarti pernyataannya sudah benar. Nah, makanya apa? Makanya ini kita bisa lihat bahwa hasil dari rankingan ini yang kita dapatkan kesimpulannya Xpander ya sebagai mobil favorit dari keluarga ya. Mobil pilihan keluarga gitu ya. Nah, ini dia. Ya, mobil pilihan keluarga adalah Xpander ya. Yang kedua ini adalah Avanza. Yang ketiga Grand Livina, yang keempat adalah 00,9824. Nah, ini adalah contoh kasus ya daripada pemilihan mobil keluarga dengan menggunakan AHP dan MS Excel ya. Nah, itu ya kita lihat ya. Mudah-mudahan hasil daripada tutorial ini ya, tutorial AHP dengan Excel dan Excel itu bisa memberikan solusi Anda untuk melakukan riset penelitian dengan tema-tema kasus yang lain ya. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah memberikan notice dan subscribe-nya ya di channel RDS Education. Baik, saya akhiri ya tutorial daripada metode AHP ya, pemilihan mobil keluarga. Baik, saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa berikutnya.